Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanavi Pramesti dengan NIM 23515913SV22642. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai GeoServer, yaitu proyek untuk acara PG Web ke-10. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut bagaimana untuk proyek kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ya dari GeoServer itu sendiri. Nah, GeoServer itu merupakan server ya, sebuah server open source untuk mempublikasikan data geospasial dalam penyusunan web GIS. Nah, GeoServer di dalam data spasial itu bisa digunakan untuk berbagai format seperti shapefile, kemudian raster, dan juga untuk database geospasial yang nantinya itu bisa disajikan di dalam sebuah layanan web yang dapat diakses menggunakan protokol seperti Web Map Service ataupun Web Feature Service. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu nanti di dalam GeoServer ini dia akan mengimpor data spasial di dalamnya, kemudian dikonfigurasikan nih dengan mengatur gaya tampilan atau styling menggunakan tipe data SLD atau Style Layer Descriptor. Nah, setelah konfigurasi, GeoServer akan menyajikan data di dalam aplikasi WebGIS yang dapat diakses dengan mudah, kemudian dapat diakses secara real-time, dan mendukung untuk sebuah visualisasi di dalam platform web. Nah, ini ada tampilan untuk GeoServer. Sebelumnya ini saya sudah login, jadi langsung ke tampilan ini. Nah, hal yang pertama yang perlu dilakukan ketika mengakses GeoServer yaitu membuat workspace terlebih dahulu. Nah, caranya dengan add new workspace, kemudian mengisikan di sini nanti untuk default workspace ini tuh dicek. Nah, ini saya sudah membuat workspace-nya yaitu pgweb_10 ini. Nah, ini servisnya itu bisa diatur menggunakan apa. Setelah membuat workspace, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengunggah di sini ya, mengunggah story itu mengunggah data yang akan ditampilkan. Di sini saya sudah mengunggah ada shapefile dan juga ada untuk MySQL. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk SAP-nya. Di sini SAP saya sudah mengupload ada batas admin Jateng di sini. Kemudian untuk SQL-nya itu saya menggunakan dari acara yang ke-8 yang tabel penduduk. Nah, ketika menggunakan SQL yang perlu dilakukan itu adalah menuliskan terlebih dahulu di dalam localhost untuk phpMyAdmin-nya dengan script seperti ini. Nah, untuk formnya ini adalah form dari tabel penduduk. Lalu setelah mengupload ya, di sini ada batas admin Jateng, kemudian di sini ada untuk jumlah penduduk, tipenya MySQL. Selanjutnya itu mengatur untuk layarnya. Nah, di sini layarnya sudah terupload, ada batas admin Jateng dan juga jumlah penduduk. Nah, di dalam SAP tadi kan sudah diupload untuk SAP-nya. Itu perlu mengatur untuk koordinat sistem. Di sini koordinat sistemnya saya menggunakan 4326 atau WGS 84. Kemudian perlu mengklik compute from data dan compute from native bound di sini. Nah, ketika hal ini sudah dilakukan, itu nanti bisa melihat tampilan di layar preview. Nah, di sini ini adalah tampilan
dari layar previewnya. Jadi sudah diupload. Kemudian selanjutnya itu perlu ketika ingin mengubah stylenya ya. Tadi kan saya sudah mengupload untuk style. Nah, di sini style SLD ini tuh dilakukan dengan menggunakan aplikasi QGIS. Jadi nanti di dalam QGIS itu diekspor dalam bentuk SLD. Nah, ini adalah hasil ekspornya. Di sini nanti memasukkan datanya, diklik upload, kemudian akan tertampil untuk script dari warna-warnanya itu. Jadi dia akan otomatis untuk scriptnya itu terupload. Nah, berikutnya di dalam layer di bagian sini itu perlu mengatur untuk tab publishing supaya ketika dipublish dia bisa menghasilkan bisa menampilkan warna. Itu diatur di sini. Nah, ini tipenya polygon, kemudian select style-nya memilih yang batas datang tadi yang tipe datanya SLD. Setelah itu di save, apply, lalu bisa tertampil di sini. Ini kan masih default. Nah, tinggal dipilih stylenya batas hitam dia akan berubah warna. Dan ini bisa diklik. Oh, yang diklik warna oranye ini tadi dia adalah Kabupaten Purworejo. Kemudian misal di sini dia Kabupaten Magelang begitu. Nah, yang kecil ini dia ada Salatiga dan di sini Semarang. Nah, selanjutnya untuk pengaturan ini tadi ya, pengaturan dari untuk layar jumlah penduduk. Nah, untuk layar jumlah penduduk itu seperti yang sudah saya katakan perlu menambahkan script SQL pada PHPMyAdmin. Kemudian mengupload store-nya. Di sini saya tadi sudah mengupload store. Sudah mempublish ya di sini udah ada tipe MySQL. Lalu tinggal menampilkan nih untuk open layernya jumlah penduduk ini. Nah, ini sudah tertampil untuk layarnya. Nah, ketika layar ini titik ini diklik, itu dia merupakan kecamatan Minggir. Kemudian diklik lagi, dia adalah Ngodian. Jadi ini tuh tipe dari SQL-nya saya menggunakan tipe data point. Jadi untuk acara yang ke-10 ini yaitu pertama menampilkan terlebih dahulu secara default, kemudian mengatur untuk stylenya. Stylenya di sini warna, kemudian ini kan tipe data SHP ya, SHP dengan polygon. Lalu di sini itu bisa menampilkan data menggunakan SQL dari database yang telah dibuat sebelumnya pada localhost PHPMyAdmin. Nah, gitu. Untuk yang PHPMyAdmin atau menggunakan database itu berupa data titik, sedangkan untuk SHP yang saya upload tadi itu dia berupa SHP polygon. Nah, begitu penjelasan untuk acara ke-10 PGWeb mengenai GeoServer. Jadi yang perlu itu pertama pastinya menginstal aplikasi atau software GeoServer, kemudian di sini login, kemudian ini database yang sudah ada sebelumnya dibuat, lalu di sini tadi
membuat workspace, mengupload store, kemudian mengatur untuk style. Itu di bagian menu data yang ada di samping kiri ini. Oke, begitu penjelasan untuk acara ke-10 GeoServer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara yang ke-11 untuk PGW. Bye-bye. Terima kasih.